Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ayuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka talabul ilm. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. InsyaAllah materi kita malam hari ini adalah sebuah kutaib atau buku kecil milik Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ada 10 kaidah yang beliau sebutkan di sini hafizahullah. Kenapa kita penting membahas tentang pensucian jiwa atau penyucian jiwa? Karena jiwa-jiwa kita ini kalau tidak dibersihkan lebih banyak kecondongan kepada kemaksiatan. Jiwa kita ini lebih banyak condong kepada keburukan daripada condong kepada ketaatan. Oleh karenanya para ulama itu sangat memfokuskan diri-diri mereka pada pensucian jiwa ini. Ya, berapa banyak dari kita yang lebih suka ghibah orang lain, namimah, mengadu domba sesama kaum muslimin. Berapa banyak dari kita lebih senang mendengarkan yang haram ketimbang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini tanda jiwa seseorang itu sudah kotor, jiwa seseorang itu butuh untuk dibersihkan. Makanya kita akan membahas tentang tema ini. Beliau hafizahullah berkata, "Fan-nafsul lati baina janbai al-insan amruha 'azim." Jiwa yang berada di dalam jasad manusia ini perkaranya itu sangat penting. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan banyak makhluk karena agungnya jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam makhluk yang besar karena keagungan jiwa ini. Allah sampai mengatakan ini jiwa yang sukses, inilah jiwa yang tidak sukses. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi wa duhaha," demi matahari dan sinarnya di pagi hari. "Wal qamari idza talaha," dan demi bulan yang datang setelahnya. "Wan nahari idza jallaha," dan demi siang apabila menampakkan dirinya. "Wal laili idza yaghshaha," demi malam apabila menutupinya. "Was samai wa ma banaha," demi langit dan apa yang dibangunnya. Maksudnya penciptaan langit begitu agung. "Wal ardi wa ma tahaha," demi bumi dan apa yang dihamparkannya. "Wa nafsin wa ma sawwaha," kata Allah, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan jiwa, Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang agung. Saking agungnya perkara jiwa manusia ini. "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha," maka kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut jiwa yang jahat dan jiwa yang baik. "Qad aflaha man zakkaha," kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. "Wa qad khaba man dassaha," dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, ayat ini ya menjadi dalil dari pembahasan kita, yaitu qauluhu azza wa jal, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung jiwa yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Beliau menyebutkan asluz zakah hiya ziyadatul khair. Asal makna zakat
Ya, zakat itu pada asalnya maknanya adalah az-ziyadah fil khair, yaitu tambahan kebaikan. Wal muradu bil ayah huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi. Tapi yang dimaksud dari zakat dalam ayat ini qad aflaha man zakkaha. Di situ ada kalimat zakka yuzakki. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Wa islahiha, berusaha memperbaiki jiwanya. Wa sumuwiha bil istiktsari minat ta'at. Dia berusaha mengagungkan perkara tazkiyatun nufus ini dengan memperbanyak ketaatan dan melakukan kebaikan. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari berbagai macam keburukan, sehingga terrealisasilah, terwujudlah keberuntungannya atau kesuksesannya. Ya, ini adalah jiwa yang sukses, jiwa yang baik, yaitu jiwa yang betul-betul peduli dan membersihkan dirinya dengan cara mengamalkan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kebaikan. Kemudian Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi jiwa yang mengotori dirinya. Aslut tadsiyah, pokok dari mengotori jiwa, huwal ikhfa, yaitu menyembunyikannya. Fal 'asi qad akhfa nafsahul karimah bi fi'lil atham. Orang-orang pelaku maksiat itu telah menyembunyikan jiwanya yang mulia dengan berbagai macam keburukan. Ketahuilah kaum muslimin, setiap jiwa yang Allah hidupkan di atas muka bumi itu Allah taruh kemuliaan. Kemuliaan seseorang itu akan tertutup dengan banyaknya maksiat. Oleh karenanya terkadang kita memiliki pikiran yang tidak baik atau penilaian yang tidak baik terhadap para pejudi, para peminum khamar. Kita punya pikiran tidak baik kepada para pezina. Ini tidak lain dan tidak bukan karena diri mereka sendiri. Mereka menyembunyikan kemuliaan yang ada pada diri mereka. Karena sejatinya semua jiwa itu mulia pada asalnya. Namun jiwa yang kotor itu menyembunyikan kemuliaannya. Ya, wa tamaraha, bahkan memendamnya birradzail, dengan berbagai macam keburukan. Wal khosais, dan berbagai macam perbuatan keji. Wa qama'aha, bahkan menyakiti jiwanya. Jiwa yang banyak berbuat maksiat itu tidak akan pernah tenang. Jiwa yang banyak berbuat perbuatan keburukan atau perbuatan buruk, maka dia tidak akan tenang hidupnya, tidak akan bahagia. Wa ahlakaha, bahkan membinasakannya bi fi'lil uyub, dengan berbagai macam perbuatannya yang cacat, perbuatannya yang tidak baik. Hatta sarat nafsan dani'ah wadhi'ah, sampai dia menjadi jiwa yang dinilai rendah, sampai dia kemudian menjadi jiwa yang tidak bernilai, bahkan dia menjatuhkan dirinya pada kesengsaraan. Wastahaqqat bidzalikal khaybah, sampai kemudian mengharuskan dia mendapatkan penyesalan, kemudian mendapatkan kerugian. Wal iyadzu billah. Inilah jiwa yang mengotori dirinya. Oleh karenanya beliau di sini menyebutkan, maka jiwa yang mulia itu tidak ridha. Ya, tidak ridha sedikit pun dia mendapatkan hal-hal yang buruk. Dia pasti ingin meraih jiwa yang baik, jiwa yang tinggi kedudukannya di sisi Rabb-nya. Bahkan jiwa yang memiliki keutamaan, jiwa yang terpuji, jiwa yang memiliki akhir yang baik. Sedangkan jiwa yang kotor, ya, maka dia akan berputar di seputar keburukan-keburukan. Ini tadi jiwa yang baik, jiwa yang mulia tidak akan ridho kepada dirinya kalau dia mendapatkan sesuatu yang buruk. Dia akan berusaha mendapatkan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang utama, bahkan sesuatu yang terpuji bagi dirinya. Tapi jiwa yang kotor, dia akan terus berputar pada keburukan-keburukan tersebut. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubab 'alal aqdzar. Sebagaimana seekor lalat itu berputar hanya pada kotoran-kotoran. Ya. Fan nafsu syarifatul illiyah la tarda bidzulm. Maka jiwa yang baik, jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi itu tidak ridha dia berbuat zalim. Wala bil fawahish, tidak ridha juga dia berbuat perbuatan keji.
wala bis-sariqah, tidak ridho juga dirinya mencuri. Wal khiyanah, tidak ridho juga dia berbuat khianat. Li'annaha akbaru min dzalik wa ajal, karena dia punya capaian yang lebih tinggi dari itu, yaitu meraih ridha Rabbnya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsul mahina, sedangkan jiwa yang terhina, yang rendah, al khasisa, yang suka berbuat perbuatan keji, biddiddi dzalik, maka lawan dari jiwa yang baik tadi. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Setiap jiwa itu kecondongannya tergantung, setiap jiwa itu jiwanya itu terkandung setiap jiwanya itu condong kepada sesuatu yang ada pada jiwanya. Maksudnya jiwa yang kotor maka dia akan condong untuk berbuat keburukan. Sedangkan jiwa yang baik dia akan condong untuk terus berbuat ketaatan. Demikianlah sunnatullah yang terjadi. Walamma kanat tazkiyatun nafs bihadhil ahammiyah. Karena tazkiyah nafas ini memiliki perkara yang sangat penting, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsih. Maka wajib bagi setiap muslim itu memberi nasihat kepada dirinya sendiri. An yu'na biha inayatan fa'iqah. Untuk betul-betul memperhatikan jiwanya dengan perhatian yang mendalam. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi. Bahkan dia bersungguh-sungguh terhadap jiwanya selama hidupnya, ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah, untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrah, agar dia beruntung di dunia dan di akhirat. Wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyah, sehingga kemudian dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah athar beliau menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian, perhatikan diri kalian sebelum kalian diperiksa sama Allah. Sekarang kalian introspeksi diri di dunia. Hisablah diri kalian. Ya, lihatlah diri kalian, timbanglah diri kalian di dunia sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang baik dia akan berusaha mengintrospeksi dirinya, akan berusaha melihat dirinya. Dia tidak menilai orang lain, tapi menilai dirinya sendiri. Apakah dia sudah memiliki kriteria yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, dia memiliki kriteria yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lin-nafsi 'alal muslim haqqan kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jiwa bagi setiap muslim itu memiliki hak, atau setiap jiwa dari seorang muslim itu memiliki hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haq. Sesungguhnya pada jiwamu itu memiliki hak. Ya, wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitasydid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallah. Dan di antara kesalahan adalah sebagian manusia mengira bahwasannya hak jiwa itu adalah ketika dia keras dalam beribadah, ketika dia menghalangi dengan berbagai macam kenikmatan dunia, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di dalam fitrah manusia, sehingga dia berpikir bahwasannya jiwa ini tidak butuh dengan dunia. Maka ini adalah pernyataan yang salah, kata beliau. Sebagian orang mengatakan, oh saya akan sholat terus menerus, saya nggak akan makan. Sebagian orang ada yang mengatakan saya akan puasa terus, saya akan sholat terus menerus tanpa berhenti. Saya akan puasa terus menerus, saya tidak akan makan. Saya tidak, kemudian ada di antara mereka, saya akan bujang terus, saya tidak akan menikah. Maka ini pernyataan yang salah. Ada 3 orang sahabat Nabi SAW datang menyatakan pernyataan ini. Maka kemudian Nabi SAW kemudian menegur mereka dengan sangat keras. Ya, bahwasannya saya sholat malam, namun saya juga tidur. Saya puasa, namun saya juga berbuka. Dan wa inni la atazawwajun nisa, bahkan aku menikahi para wanita. Wa man yarghabu an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Maka siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, maka pernyataan semacam ini, orang-orang yang keras terhadap jiwanya, ya, bahkan menghalangi jiwanya dari hak-haknya, maka ini bentuk kezaliman. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitafrid. Sebagaimana juga orang yang punya pandangan salah,
Yaitu mengira bahwasanya jiwa itu ya dia boleh meremehkan. Maksudnya gimana? Ketika dia berbuat maksiat kemudian terfikir dalam pikirannya, tenang, Allah Maha Pengampun. Tenang, sebanyak apapun maksiat kita, Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Tenang, pintu taubat masih dibuka. Tenang, Allah masih mengampuni kita. Maka ini jiwa yang meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini salah. Dia bahkan meremehkan ketaatan kepada Allah. Dia bermudah-mudahan dalam sifat Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Dia bermudah-mudahan sehingga sangat mudah dia terjatuh ke dalam maksiat. Ya, watarkiha munghamisatan. Bahkan dia memanjakan jiwanya. Ya, fi syahwatiha. Dia memanjakan jiwanya. Ketika jiwanya mengajak dia kepada keburukan, dia turuti terus. Jiwanya betul-betul dimanjakan. Maka jiwa yang dimanjakan seperti ini sangat berbahaya. Jiwa kalau dimanjakan terus-menerus, maka dia akan mendorong kepada keburukan yang lebih besar. Makanya jiwa itu betul-betul harus dilatih harus dilatih untuk bersabar. Jangan sampai kita menuruti setiap keinginan jiwa kita. Wahayhata an takuna tazkiyatan nafas bimithli dzalik. Dan sungguh mustahil mensucikan jiwa itu dengan dua hal semacam tadi. Ya, ini sungguh mustahil, yaitu ibadah terus-menerus tanpa henti, dan yang kedua adalah meremehkan. Maka dua cara ini tidak mungkin terrealisasi, namanya pensucian jiwa. Bahkan ya, pensucian jiwa itu dengan berjalan sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh syariat. Ya, yaitu di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan, di tengah-tengah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Fala ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Bal biluzumi hadyin Nabi SAW wa nahjihil qawim. Bahkan dengan mengharuskan dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan Nabi yang lurus. Ya, dan di sini muallif akan menyebutkan secara ringkas 10 kaidah yang membantu seorang muslim untuk mensucikan jiwanya atau untuk menumbuhkan bagaimana cara dia mensucikan jiwanya. Wa tathhiriha min kulli ma yudannisaha, dan mensucikan jiwanya dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Wa yushinuha, dan juga yang dapat menodai jiwanya. Wa asalullah ta'ala an yuzakki nufusana. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa-jiwa kita. Wa an yusliha a'malana, semoga Allah memperbaiki amalan-amalan kita. Wa an yusaddida aqwalana, semoga Allah meluruskan semua ucapan-ucapan kita. Wa an yubassirana bil haqqi wa yarzuqna ittiba'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita kebenaran dan mengkaruniakan kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Wa an yahdiyana li ahsanal akhlaqi wal a'mal, dan semoga Allah membimbing kita untuk berakhlak yang baik dan juga beramal yang baik. Wa an yasrifa anna sayyi'aha, dan semoga Allah memalingkan kita dari berbagai macam kejelekan. Wa an yujannibanal fitan, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian beliau di sini masuk pada kaidah pertama, al-qaidatul ula. Kaidah pertama dalam pensucian jiwa adalah at-tauhid aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah asal atau pokok dari seluruh pensucian jiwa. Ya, tauhid, perkara yang paling penting. Kita lihat para nabi yang diutus oleh Allah semuanya membawa tauhid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-anbiya abuhum wahid. Para nabi bapak mereka itu satu, yaitu Adam. Wa ummahatuhum syatta, sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Sebagian para ulama menafsirkan hadis tadi mengatakan al-anbiya abuhum wahid. Para nabi itu bapaknya satu, maksudnya agama mereka, yaitu agama yang mereka bawa adalah agama tauhid. Lihatlah para nabi semuanya, mereka diutus kepada kaum yang berbeda-beda kerusakannya. Ada Nabi Syuaib yang diutus sama Allah di tengah kaum-kaum yang mengurangi takaran dan timbangan, kaum yang suka berbuat curang,
kaum yang suka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kaum yang suka membelanjakan hartanya dengan cara yang haram, ya, mengambil harta dengan cara yang haram atau membelanjakannya di jalan yang haram. Kemudian kaum Nabi Nuh juga demikian. Kemudian kaum Nabi Hud, ya, kemudian kaum Nabi Lut bahkan berperilaku menyimpang. Ya, kemudian kaum Nabi Lut juga mereka membegal dengan berbagai macam kerusakan. Kemudian sampai kepada kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Isa, sampai ke kaum Nabi Muhammad, kita semua. Nabi SAW diutus di tengah bangsa Arab dengan berbagai macam moral yang rusak. Namun semua dakwah para nabi adalah tauhid. Kenapa? Karena memang solusi dari membersihkan seluruh jiwa yang kotor adalah tauhid. Ya. Maka di sini disebutkan sama beliau bahwasanya tauhid adalah pokok pangkal dari pensucian jiwa. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan yang paling agung. Ya, tujuan dari diciptakannya manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ya, bahwasanya ini berarti kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Qala Ibnu Abbas, liya'budun ay liyuwahhidun. Untuk menyembahku maksudnya adalah untuk mentauhidkan aku. Karena berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah namun dia tidak mentauhidkan Allah. Berapa banyak ada orang sholat tapi dia punya niat yang lain. Ya, berapa banyak orang puasa, dia punya niat yang lain. Dia punya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan tauhid ini juga adalah poros atau intisari dari seluruh dakwah para nabi dan rasul. Ya, seluruh para nabi dan rasul itu tauhid semuanya. Allah berfirman, misalnya wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada kaum Madian yang merupakan saudara mereka Nabi Syuaib, qala ya qaumi ibudullah, dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah. Kemudian wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad yang merupakan saudaranya Nabi Hud, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Kemudian kepada Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah, dan ingatlah, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah. Ya, Allah mengutus semua para nabi dan semua intisari dari dakwah nabi itu hanya tauhid. Hanya seputar tauhid. Bahkan 13 tahun Nabi kita Nabi SAW itu 13 tahun isinya dakwah tauhid. Nabi keliling pasar, Nabi mengucapkan kepada manusia, mengatakan kepada manusia, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Allah juga berfirman dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, untuk memerintahkan mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi berbagai macam taghut. Wat tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhuli fil Islam. Tauhid adalah hal yang pertama kali diwajibkan oleh kepada manusia tatkala dia ingin masuk Islam. Bahkan tauhid yang terakhir kali diminta dari manusia ketika dia akan wafat. Ya, yang pertama kali diminta dari manusia ketika dia akan masuk Islam, dan yang terakhir kali diminta sama Allah ketika dia menjelang wafat. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu an-nas. Demikian pula kewajiban pertama bagi seorang dai, seorang yang berceramah, seorang yang mengajak manusia kepada Allah, hendaknya dia pertama kali mengajari manusia itu tentang tauhid. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ilal Yaman. Tatkala Mu'ad bin Jabal diutus sama Nabi ke negeri Yaman, maka Nabi mengingatkan kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah, maka hendaknya yang pertama kali engkau seru dari mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Oleh karenanya tauhid ini adalah perkara yang paling penting
menurut Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan poros atau intisari dari semua dakwah para nabi dan rasul. Wa qad tawa'ada Allahu alladhina la yuzakku anfusahum bitauhid. Bahkan Allah mengancam jiwa-jiwa yang tidak mensucikan dirinya dengan tauhid. Wal imani bil adzabis syadid. Bahkan mengancam jiwa-jiwa yang tidak beriman kepada Allah dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Sungguh kecelakaan besar bagi orang-orang kafir. Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakatnya, ya, dan mereka kepada negeri akhirat itu mereka ingkar atau kafir. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi tafsir hadhil ayah. Ibnu Taimiyah berkata tentang tafsir ayat ini, tentang alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakatnya. Ini bukan memberikan zakat harta, bukan. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan jiwanya, yaitu tidak mensucikan jiwanya. Hiya tauhid wal imanul ladzi bihi yazkul qalba, yaitu tauhid dan keimanan yang benar-benar dapat mensucikan jiwa seseorang, mensucikan hati seseorang. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalb, yaitu mencakup dengan menafikan seluruh Tuhan selain Allah, seluruh Tuhan yang tidak berhak disembah, menafikannya dari dalam hati. Wa isbatu ilahiyatil haq, menetapkan sesembahan yang benar di dalam hatinya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, dan inilah hakikat la ilaha illallah. Wa hadza aslu ma tazku bihil qalb, dan inilah asal dari pensucian jiwa, yaitu menghilangkan seluruh sesembahan selain Allah di dalam hati dan menetapkan di dalam hatinya bahwasannya sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya berkata, qala aktsarul mufassirina minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid. Kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan para salaf dan orang yang datang setelah mereka menafsirkan tentang ayat tadi, yang dimaksud adalah tauhid, yaitu apa? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal imanul ladzi bihi yazkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Iman adalah hal-hal yang dapat mensucikan jiwa seseorang dan merupakan pokok dari setiap pensucian jiwa. Jadi pokok dari pensucian jiwa adalah tauhid, ya, dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna tauhid huwa aslu ma tazku bihin nufus wa tathuru. Sebagaimana setelah kita mengetahui bahwasanya tauhid adalah pokok dari pokok dari pensucian jiwa dan yang dapat membersihkan jiwa kita, fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufusa wa yaftiku biha. Maka kita harus mengetahui lawan dari tauhid. Setelah kita tahu bahwasanya tauhid ini dapat mensucikan jiwa, maka kita harus tahu lawan dari tauhid, karena lawannya otomatis akan menjadi sebab terbesar untuk mengotori jiwa. Fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufus, karena kesyirikan, kata beliau, adalah hal yang paling besar, sebab paling besar menjadikan jiwa itu semakin kotor. Wa yuftiku biha, bahkan mematikan jiwa seseorang. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal, bahkan syirik ini bisa menghapus seluruh amalan. Ya, orang yang terjatuh ke dalam syirik besar, maka dia akan terhapus seluruh amalannya. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kalian berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, kami akan hapuskan amalanmu. Ini Allah sedang memperingatkan Nabi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik. Namun Allah mengingatkan, wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, kami akan betul-betul menghapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, sehingga kamu betul-betul menjadi orang yang rugi. Ya, ini Allah mengancam Nabi Muhammad. Bahkan Allah mengancam para nabi yang lain. Setelah Allah menyebutkan para nabi, wa tilka hujjatuna Ibrahim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha.
wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kemudian Allah mengatakan wa Ismail wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Setelah Allah menyebutkan para nabi yang banyak ini, kata Allah, walau asyraku, seandainya mereka para nabi berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya terhapus seluruh amalan mereka. Kalau nabi diancam keras, apalagi kita. Ya, kalau kita terjatuh ke dalam dosa syirik ini, maka terhapus amalan kita. Tentunya yang terhapus seluruh amalan adalah syirik besar. Kalau syirik kecil, maka amalan yang tercampur kesyirikan itu yang terhapus. Ya, itu amalan yang terhapus. Namun para ulama berbeda pendapat tentang syirik kecil ini. Apakah seluruh amalan itu yang terhapus atau amalan yang tercampur syirik? Maka kemudian sebagian ulama membagi menjadi dua. Apabila amalan itu berkaitan dengan awal dan akhir, maka terhapus seluruhnya. Seperti misalnya sholat. Sholat itu berkaitan dengan awal dan akhir. Misalnya kita sholat isya 4 rakaat. Di awal rakaat 1, 2, 3 kita ikhlas. Di rakaat keempat timbul riya. Maka batal seluruh amalnya. Karena kaitannya sama awal dan akhir. Demikian pula haji dan umrah. Di awal ikhlas, di akhir haji, ya kemudian dia riya, pamer. Maka Allah batalkan amalan hajinya. Karena syirik ini. Tapi kalau tidak berkaitan dengan awal dan akhir, seperti misalnya sedekah. Seorang sedekah di waktu pagi 10.000. Kemudian di waktu siang 10.000, ikhlas. Kemudian di waktu sore dia baru riya. Maka di waktu sore saja yang dihapus amalannya. Ini kaitannya sama syirik kecil. Tapi intinya seluruh syirik menghapus amalan. Yang paling parah adalah syirik besar karena menghapus seluruh amalan. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaih. Dan ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama-lamanya kalau dia mati di atas kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik. Ya, orang yang meninggal dunia membawa dosa-dosa besar selain syirik, Allah akan ampuni semuanya. Tapi orang yang meninggal dengan membawa dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, oleh karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan ini agar jangan sampai syirik kecil pun masuk ke dalam hati kita sehingga mengotori jiwa kita. Karena syirik kecil tetap tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diampuni. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Baik aku menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ini di antara doa Nabi. Kata Allah juga, fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka habitat a'maluhum, maka dihapuskan amalan mereka fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, bahkan tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian syirik juga haramallahu alaihil jannah, sebab Allah mengharamkan seseorang masuk surga. Ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah, kepada siapapun yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya pasti neraka. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi mereka yang berbuat zalim. Ini balasan bagi mereka yang berbuat syirik. Ya. Maka kalau kita tahu hal tersebut, kita berusaha menghilangkan kesyirikan ini dari jiwa kita. Dan kita terus menanamkan tauhid di dalam hati kita, karena tauhid sebab pensucian jiwa, dan agar kita juga mempelajari syirik agar kita menjauhi syirik, karena syirik ini hal yang paling mengotori jiwa seseorang. Fa idza haqqaqal 'abdu tauhida, apabila seorang hamba merealisasikan, mewujudkan tauhid, hasarat lahu zakatul kamilah, maka berarti dia telah mensucikan jiwanya sepenuhnya.
wa hasadat lahul hidayatu wal amnu wal amnu tamani fid dunya wal akhirah. Dan dia telah meraih hidayah, petunjuk dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim?" Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Karena di sini Allah mengatakan orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maka kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" Kemudian Rasulullah mengatakan, zalim dalam ayat tadi bukan yang kalian maksud. Tapi zalim yang dimaksud itu adalah, alam tasma' qaul rajulus salih. Tidakkah kalian mendengar perkataan laki-laki saleh? Qala Luqman libnihi. Ingat tatkala Luqman berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa kesyirikan menjadi kezaliman yang paling besar? Para ulama menyebutkan karena kesyirikan mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari hambanya adalah disembah dan tidak disekutukan. Ketika hak Allah diambil, maka Allah murka. Sehingga menjadikan syirik ini dosa nomor satu yang tidak diampuni. Bahkan Allah menjadikan pelakunya kekal. Bahkan Allah menghapuskan amalan mereka dan mengharamkan bagi mereka surga. Saking mengerikannya dosa ini. Kita, jangankan Allah, kita manusia. Kalau hak kita, rumah kita, motor kita, semua yang kita miliki diambil secara paksa, tentunya kita marah. Apalagi Rabbul Alamin. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Famata akhlasal abdu adzulla lillah wal mahabbata lahu khallasat a'maluh. Maka tatkala seorang hamba mengikhlaskan ketundukan dirinya dan kecintaan dirinya kepada Allah, maka berarti dia telah memurnikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sahhat, dan amalnya telah benar atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakat nafsuhu wa tabat, berarti dia telah mensucikan jiwanya dan membuat jiwanya menjadi jiwa yang baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawaibi syirk, dan kapan seorang hamba memasukkan sesuatu yang menyimpang di dalam hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, dakhala 'ala nafsihi minad danas, berarti dia telah memasukkan ke dalam jiwanya itu adalah kotoran yang mengotori hatinya sesuai dengan kadar dia memasukkan ke dalam hatinya. Maka tidak ada pensucian jiwa yang lebih baik dan lebih besar kecuali dengan merealisasikan tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni, agama yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Oleh karena tidak ada pensucian jiwa kecuali dengan memurnikan ibadah yang tidak tercampur dengan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, baik itu syirik besar dan syirik kecil, terutama syirik besar yang dapat membatalkan dan menghapuskan tauhid. Ya, wallahu a'lam. Ini pembahasan pertama dari kitab beliau hafizahullah. Dalam kaidah kedua nanti insyaallah kita akan bahas tentang ad-du'a miftahu zakati an-nufus. Doa adalah kunci dari tazkiyatun nufus. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.